menciptakan ekonomi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Layanan keuangan digital PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah bekerja sama dengan lebih dari 400 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan digunakan oleh kredit union di wilayah Timor Leste. Kami menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Untuk itu, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo memiliki beberapa aplikasi seperti Sakti Online, Sakti Link, Sakti Multi Usaha, Laci, Laci Mart, dan KMP Mobile. Saat ini, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah tersertifikasi SMKI ISO 27001 terkait sistem keamanan data dan juga sudah terdaftar di Komdigi. Seluruh aplikasi Sakti diciptakan untuk memudahkan layanan operasional, meningkatkan pertumbuhan anggota, dan mendukung pertumbuhan ekonomi koperasi melalui unit usaha yang dimiliki koperasi. Semangat kolaborasi terus kita tingkatkan untuk memberikan yang terbaik bagi mitra kami. Sakti hadir sebagai jawaban atas tantangan masa depan untuk mengedepankan digitalisasi bagi koperasi di seluruh Indonesia. Kami hadir dan siap bekerja sama untuk membangun ekosistem koperasi modern. Mari menjadi bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Sakti Link berkoperasi jadi lebih mudah. Oke. Tes bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki ruangan Zoom meeting diharapkan mengubah namanya menjadi nama strip asal koperasi ini. Jadi nanti agar dapat didata oleh tim bisnis kami untuk nantinya pembagian sertifikatnya. Nah, lalu bagi Bapak Ibu sekalian yang misalkan ingin info lebih lanjut nih terkait event-event atau misalkan informasi-informasi menarik terkait kegiatan-kegiatan Sakti, Bapak Ibu bisa mengunjungi akun sosial media Sakti di Instagram, Facebook, dan YouTube dengan akun sakti.center. Baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmatnya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center Mahir Mengelola Koperasi Digital dengan platform Sakti Batch 16 pada hari ini. Perkenalkan nama saya Firmansa dari tim Sakti yang akan membantu kegiatan workshop pada sesi kali ini. Nah, workshop ini sudah berlangsung selama 4 hari dari tanggal 22 September sampai dengan sekarang hari terakhir ya di tanggal 25 September. Dimulai setiap hari dimulai setiap hari pada pukul 13.15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama nantinya ya. Baik, kita sebelum ke acara inti mungkin kita bacakan terlebih dahulu ya untuk rundown-nya sekarang. Nah, yang pertama kita akan melakukan pembukaan dan pembacaan rundown yang akan dilakukan sekarang, lalu pembacaan doa, ketiga ada foto bersama, lalu keempat ada pengisian materi hari kelima mengenai pelaporan keuangan SAKEP oleh Badiska di sini. Yang ketujuh ada diskusi dan tanya jawab. Dan kedelapan itu pengisian absensi dan penutup nantinya. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin sekali lagi sebelum dimulai, Bapak Ibu mohon untuk mengganti namanya di Zoom ya dengan nama strip asal koperasi. Oke, sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat nanti. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita lakukan foto bersama terlebih dahulu ya untuk dokumentasi. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kita sesi dokumentasinya. Oke, sebentar. Boleh mungkin dari Azha bisa dibuka untuk kameranya, lalu di sini masih ada Pak Agus Purwanto ya. Lalu Bernadi ini yang dari Bengkulu nih. Lalu di sini ada Kak WN. Mohon maaf untuk pelafalannya apabila salah gitu. Yang dari KDMP Wonokerto nih, boleh diaktifkan kameranya kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Ya, kita mulai ya. Mungkin bisa dibantu ya tim sakti yang lain. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Boleh gaya bebas Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita langsung saja nih masuk ke acara intinya, yaitu penyampaian materi terkait pelaporan keuangan SAKEP oleh Badiska. Mungkin di sini Badiska juga sudah tergabung ya di dalam ruang Zoom meetingnya. Halo Badiska, boleh sapa dulu nih dari peserta workshop hari ini. Baik, terima kasih Mas Firman. Ini suara saya masuk? Masuk, masuk. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait laporan SAKEP yang sudah ada di aplikasi Sakti ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar atau mungkin masih ingin tahu secara eh,
umum terkait SHKP itu seperti apa, pada sesi kali ini akan saya jelaskan ya. Sebelumnya saya Diska dari tim bisnis ya. Mungkin ini sebelum saya mulai, saya kembalikan lagi ke Mas Firman terlebih dahulu ya. Oh, oke, terima kasih buat sambutannya dari Pak Diska ya. Siap. Sebelum kita mulai ya untuk pemaparan materinya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian boleh mengisi link daftar kehadiran di kolom chat Zoom ya, nanti di-share oleh tim dari kami. Apabila sudah siap dari Badiskanya, lalu mungkin dari rekan-rekan koperasi ini mungkin sudah tidak sabar ya mendengar dari materinya hari ini. Boleh Badiska diambil alih untuk hostnya atau untuk pemaparan materi hari ini. Baik, terima kasih Mas Firman. Ini saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita masuk dari sisi aplikasi Sakti untuk SAKEP-nya, ini saya coba untuk jelaskan dulu secara umum mengenai apa itu SAKEP. Nah, oke. Jadi ini suara saya masuk. Oke, jadi kita kenalan dulu nih terkait SAKEP itu apa ya. SAKEP ini merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat ya, di mana terkait SAKEP ini sudah ditetapkan sesuai dengan Permenkop nomor 2 tahun 2024 lalu oleh Kementerian Koperasi. Nah, kemudian SAKEP ini juga sudah diberlakukan secara efektif terhitung dari tanggal 1 Januari 2025 lalu ya. Nah, kemudian SAKEP ini juga merupakan laporan keuangan yang memiliki tujuan untuk menerbitkan laporan keuangan secara umum ya. Nah, SAKEP ini juga merupakan adopsi penuh dari IFRS for Small Medium Enterprise dan juga dalam sistematikanya atau dalam keberlangsungannya SAKP ini cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum, namun tetap lebih kompleks dibandingkan dengan SAK EMKM. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa perbedaan ya dari SAK etap dan juga SAKEP. Nah, mungkin sebelumnya kalau di koperasi sebelum adanya ketetapan untuk menetapkan atau menggunakan SAKEP ini masih menggunakan SAK etap ya. Nah, SAK etap dan SAKEP ini tentu ada beberapa perbedaan di dalamnya. Yang pertama terkait pengaturan, untuk SAKP ini memuat 5 bab lebih banyak dibandingkan dengan pengaturan yang ada di SAK etap. Jadi total pengaturan dari SAKEP ini ada 35 bab, sedangkan kalau di SAK etap itu hanya memuat 30 bab saja. Kemudian juga ada perubahan dari segi labeling atau nama untuk neraca ya. Jadi kalau sebelumnya kita kenalnya itu sebagai neraca, di SAKEP ini disebutnya sebagai laporan posisi keuangan. Nah, kemudian di SAK etap untuk laporan PHU atau laba rugi ini hanya memuat terkait laba ruginya saja. Tetapi kalau di SAKEP ini sudah memuat dengan terkait laporan penghasilan komprehensif. Jadi kalau nanti di koperasi misalnya ada terkait perubahan nilai kurs mata uang dan juga penjualan atau pembelian aset, baik itu secara positif maupun secara negatif. Nah, ini diaturnya dalam laporan PHU laba rugi dan juga penghasilan komprehensif. Kemudian dari segi laporan yang lain, ini ada terkait laporan keuangan konsolidasi ya. Kalau di SAK etap itu belum ada terkait laporan keuangan konsolidasi. Tapi kalau di SAKP ini sudah ada terkait laporan keuangan konsolidasi. Jadi misalnya ada beberapa cabang dari koperasi Bapak Ibu, nah ini ingin dikonsolidasikan atau disatukan ya untuk laporannya itu sudah diberlakukan di SAKP. Kemudian juga di SAKEP ini sudah mengatur terkait hibah pemerintah, sedangkan di SAK etap ini belum ada aturan terkait hibah pemerintahnya. Nah, kemudian selain dari segi laporan, kemudian juga bab pengaturan dan juga perubahan nama, ini ada perbedaan dari segi jasa atau bunga pada pinjaman ya. Kalau misalnya di SAK etap itu perhitungan jasa atau bunga diakui secara akrual, kalau di SAKEP ini diakui secara efektif ya, jadi nanti akan memunculkan terkait persentase perhitungan bunganya. Nah, kemudian juga ada pengaturan terkait
penyisihan pinjaman ya. Jadi kalau di SAKEP ini penyisihan pinjaman tak tertagihnya itu dalam perhitungannya berbasis resiko kredit dalam pinjaman sehingga nanti menimbulkan terkait nilai CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Sedangkan kalau di SAK etap penyisihannya ini dicatat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi. Nah, selanjutnya di SAKEP juga sudah diatur terkait pengakuan aset dan liabilitas serta pajak tangguhan dan juga adanya terkait pengungkapan pihak berelasi. Sedangkan kalau di SAK etap ini belum diatur. Nah, ini ada beberapa bab ya yang sudah dicantumkan. Mungkin nanti modul ini juga akan di-share ya ke Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari terkait 35 bab pengaturan yang ada di SAKEP itu seperti apa. Nah, di sini misalnya di bab pertama itu menjelaskan terkait entitas privat, adanya perubahan nama itu seperti apa. Kemudian di bab 3 membahas terkait penyajian laporan keuangan dan juga di sini ada ketentuannya di mana di dalam bab 35 dinyatakan bahwa ketentuan transisi SAKEP ini harus diadopsikan secara harmonisasi dan juga adopsi penuh. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Misalnya, laporan keuangan menggunakan SAKEP, tetapi terkait pinjaman ini menggunakan SAK etap atau sebaliknya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ketika sudah yakin, sudah mantap untuk melakukan pengadopsian SAKEP ini harus diadopsi secara penuh dan menyeluruh, mulai dari simpanan, pinjaman, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Tidak boleh setengah-setengah atau hanya sepotong saja ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi di sini juga sudah ada aturannya bahwa harus diadopsi secara harmonisasi dan juga adopsi penuh ya. Ada di bab 35. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca terkait bab pengaturan ini ya secara mendalam karena kalau saya jelaskan satu persatu sepertinya tidak akan cukup ya untuk waktunya. Nah, selanjutnya di sini setelah tadi di pengantar, sekarang kita masuk di segi aplikasinya. Nah, untuk aplikasi yang sudah memuat terkait SAKEP di aplikasi Sakti atau Sikundo ini adanya di halaman dashboardnya ya, bukan di core sistemnya. Jadi kalau misalnya di hari pertama atau mungkin hari kedua sudah membahas terkait Sakti Link Dashboard, nah di scroll ke bawah di situ nanti ada modul SAKEP. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa coba untuk membuka aksesnya ya di halaman Sakti Link Dashboardnya. Nah, di sini saya coba jelaskan. Ada beberapa menu di dalam modul SAKEP. Yang pertama ada menu administrasi, kemudian ada menu transaksi, menu pengaturan, laporan CKPN, dan juga laporan keuangan. Nah, ini ada beberapa submenu lagi ya di dalamnya. Misalnya administrasi ada produk pinjaman sampai dengan ke pengaturan kategori tunggakan. Lalu transaksi ini ada angsuran sampai ke end of month. Pengaturan ini mengatur terkait laporan-laporan keuangannya seperti apa posisinya, kemudian terkait kode-kode perkiraannya, catatannya, dan lain sebagainya itu diaturnya di bagian pengaturan posisi keuangan dan juga laba rugi dan bahkan laporan-laporan yang lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada menu nanti laporannya ya hasilnya baik itu jurnal, laporan posisi keuangan dan lain sebagainya. CKPN di sini juga ada beberapa submenu lagi mulai dari LGD sampai ke perhitungan CKPN-nya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke produk pinjaman ya di menu administrasi. Nah, di sini ada terkait settingan kelola produk pinjaman. Jadi, nanti produk pinjaman yang sudah muncul di aplikasi Saktinya ini, misalnya kita setting ya produk pinjaman di sini. Ini udah otomatis masuk ke produk pinjaman di modul SAKEP. Jadi terkait produk-produk yang atau kolom-kolom yang ada di sebelah kiri ini tidak bisa disetting langsung di modul SAKEP, melainkan harus disetting terlebih dahulu di core sistemnya. Setelah kita lakukan settingan di core system, baru terkait kolom-kolom yang di sebelah kanan terkait perkiraan penampung dan lain sebagainya itu baru bisa diakses di modul SAKEP. Misalnya ini kita ambil contoh yang pinjaman umum anuitas ya. Nah, jadi kode-kode yang sini sudah bertanda abu-abu dan ada warning ya tidak bisa diedit-edit lagi. Jadi yang masih bisa diedit ini terkait perkiraan penampung pencairan dan lain sebagainya.
Nah, di sini yang perlu jadi catatan ketika kita melakukan settingan produk pinjaman, khususnya terkait penampung pencairan, ini ada satu akun perkiraan tambahan yang harus ada di SAKEP. Sebetulnya akun perkiraan ini kalau belum menerapkan SAKEP itu tidak ada juga tidak jadi masalah. Tetapi kalau di SAKEP ini ada aturan terkait di mana adanya transaksi dengan biaya yang belum pasti nominalnya atau jumlah nominalnya itu belum tetap, itu kita harus butuh alat bantu. Nah, di sini di Sakti kita buatkan namanya adalah kas penampung. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kenapa ada kas penampung atau apa fungsi dari kas penampung? Nah, kas penampung ini memiliki peran atau fungsi sebagai alat bantu untuk mentransaksikan proses pencairan ya, baik itu pencairan atau potongan jasa yang di mana pencairan dan potongan jasa tersebut nominalnya belum pasti. Jadi di situ nanti kita akan tampung dulu eh, nominalnya baru nanti ditransaksikan ketika nominalnya sudah pasti. Nah, selanjutnya di sini juga ada terkait perkiraan debit jasa pinjaman yang disisihkan. Ini kaitannya dengan apa? Jadi kaitannya adalah dengan persentase pendapatan jasa yang di sini. Apabila persentase pendapatan jasanya ini diaturnya 90%, nanti 10% sisanya itu akan otomatis masuk ke dalam penyisihan. Jadi nanti perkiraan debit dan kredit dari penyisihannya ini harus diatur kalau misalnya persentase pendapatan jasanya ini bukan 100%. Seperti itu ya terkait setting produk pinjaman. Nah, di sini juga ada beberapa akun perkiraan yang harus ada seperti provisi dan juga biaya transaksi ya. Nah, biaya transaksi ini sebetulnya peran atau fungsinya itu sama seperti administrasi yang akan dibebankan ke koperasi. Tetapi untuk biaya transaksi ini kalau misalnya namanya diganti menjadi administrasi kan ini nanti harus dibebankan ke koperasi. Tapi kalau biaya tersebut tidak mau dibebankan ke koperasi, maka namanya diganti menjadi biaya transaksi. Karena kalau namanya administrasi itu udah harus dibebankannya ke koperasi ya, bukan ke yang peminjamnya atau ke anggotanya. Nah, selanjutnya setelah setting produk, di sini juga ada terkait pengaturan administrasi pencairan ya. Nah, di sini untuk pengaturan administrasi pencairan ada dua settingan. Yang pertama yaitu ditagihkan langsung, di mana nanti terkait administrasi provisi atau biayanya tersebut akan langsung ditagihkan ya. Sedangkan yang kedua di sini ada amortisasi. Nah, jadi misalnya contohnya ada biaya transaksi atau biaya administrasi sebesar 50.000 untuk jenis pinjaman anuitas misalnya. Nah, apabila kita settingkannya ini amortisasi, maka administrasi senilai 50.000 tersebut akan diangsur setiap bulan. Sedangkan kalau misalnya biaya administrasi sebesar 50.000 tersebut disettingnya itu ditagihkan langsung, maka nanti akan langsung memotong dari pokok pinjamannya sebesar Rp50.000. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau mau setting di sini tinggal dipilih dulu untuk produk pinjamannya apa, kemudian juga persentasenya berapa, apakah persentasenya itu masih bisa diubah-ubah ketika proses pengajuan pinjaman. Kalau misalnya masih bisa diubah, nanti bisa dipilih yang fleksibel, tetapi kalau udah ditetapkan, itu nanti harus pilihnya yang tetap. Kemudian nominalnya berapa, dan juga ini ada terkait produk simpanan ya, jadi nanti pinjaman tersebut akan motongnya ke simpanan yang mana. Nah, kemudian juga ini statusnya bisa aktif atau tidak aktif. Nanti tinggal disesuaikan terkait perkiraan debit dan kreditnya. Misalnya di sini kita coba lihatnya yang provisi ya, settingan provisi untuk pinjaman anuitas 2%. Ini tipenya atau jenisnya itu yang diamortisasi dengan persentase tetap, kemudian labelnya adalah provisi, dan juga di sini perkiraan debitnya itu dari kas penampung dan kreditnya baru ke piutang anggota yang provisi. Tapi kalau misalnya di sininya adalah labelnya administrasi, maka di sini kredit pencairannya dipilihnya adalah piutang anggota, biaya transaksi, atau administrasi. Seperti itu ya untuk settingan administrasi pencairan pinjaman.
Nah, kemudian di sini juga ada terkait pengaturan kategori tunggakan. Nah, pengaturan kategori tunggakan ini nanti kaitannya adalah dengan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi di sini mungkin ada perbedaan ya, kalau misalnya sebelumnya terkait kategori tunggakan ini disettingnya per 30 hari atau per 90 hari kalau di SAK etap atau SAK umum. Nah, di SAK EP ini kategori tunggakannya itu disettingnya per 15 hari. Jadi nanti akan ada beberapa kategori, misalnya kurang dari 15 hari itu masuknya adalah lancar. Lalu 15 sampai 30 juga itu masih masuk ke lancar. Seperti itu ya, jadi harus per 15 hari. Nah, selanjutnya di sini ada menu pengajuan pinjaman. Untuk menu pengajuan pinjaman di sini ini berkaitan dengan pengajuan pinjaman yang sudah dilakukan di menu pengajuan pinjaman yang ada di core sistem Sakti online-nya ya. Jadi di sini untuk pengajuan pinjaman itu tetap kita buatkannya di core system, misalnya kita tambah pengajuan baru atas nama misalnya atas nama Dewi ya. Ini kita tambah sebagai pengajuan pinjaman, pilihnya yang menurun 12 kali angsuran. Nominal pengajuannya misalnya di 12 juta. Ini tinggal disimpan. Oh iya, ini jenis pekerjaannya tadi sepertinya saya kelewat ya. Nah, jadi untuk status rumah dan juga jenis pekerjaan ini wajib untuk diisi ya. Jadi tidak boleh terlewat. Kalau terlewat seperti tadi tidak bisa disimpan. Nah, ini ada pengajuan pinjaman ya atas nama Dewi Liapin Prastika sama Regita Nur Vianti. Nah, misalnya kalau sebelumnya di core system Sakti, untuk persetujuan pinjaman itu kan dilakukannya tinggal diklik yang button pensil ini ya, lalu disetujui. Nah, kalau misalnya sudah mengadopsi SAKEP, untuk persetujuan pinjamannya ini disetujuinya di modul SAKEP-nya, karena di sini datanya sudah masuk ya. Jadi dilakukan persetujuannya bukan di core system, melainkan di modul SAKEP. Ini tinggal kita klik button yang berwarna hijau untuk persetujuan pinjaman. Kemudian di sini kita pilih yang disetujui. Di sini sama ya, untuk nomor SPP SPK bisa dikosongkan kalau misalnya nanti mau diisi otomatis oleh sistem. Tapi kalau ada pengaturan di koperasinya terkait nomor SPP SPK, bisa diisikan nomor SPP SPK dari anggota tersebut itu berapa. Nah, di sini masih bisa di-setting lagi ya untuk jenis jasanya mau flat, menurun, atau anuitas. Kemudian tinggal disimpan. Nah, ini pinjamannya sudah disetujui. Seperti itu. Jadi, untuk prosesnya pengajuannya tetap dilakukan di core system, kemudian juga untuk agunan kalau ada jaminan itu tetap dimasukkan di core system, tetapi untuk persetujuan ini dimasukkannya ke modul SAKEP ya, dan juga nanti tinggal dicairkan. Untuk pencairannya juga sama, ini di modul SAKEP. Kita masuk ke menu pencairan, lalu dicari nama anggotanya tadi Dewi ya. Nah, di sini tinggal kita lihat untuk terkait detail pinjamannya, di sini nilai pengajuan pinjamannya 12 juta, kemudian jangka waktunya 12, kemudian ada provisi 2%, jadi ada 240, total potongannya menjadi 240.000 sehingga nanti total yang diterima oleh anggota tersebut dari pengajuan 12 juta hanya 11.760.000. Nah, di sini kita bisa lihat detail pinjaman, cetak buku, dan juga cetak cover. Di sini juga udah otomatis terbuat ya oleh nomor slipnya. Di sini ada tahun berjalan untuk angka 25, 9 itu untuk bulan berjalan, 001 ini berkaitan dengan user yang mentransaksikannya atau memprosesnya, kemudian 14 ini adalah digit transaksi. Di sini ada nomor anggota dan juga transaksi ke-nya ini bisa dipilih. Jadi transaksinya mau berasal dari mana, casteller atau bank ya. Ini tinggal disesuaikan. Bisa dicetak slip dan juga dicetak validasi. Ini kita coba untuk cairkan dulu. Ini sudah dicairkan ya untuk
pinjaman 12 juta. Kita juga bisa lihat simulasi angsuran dari SAKEP-nya seperti apa, kemudian juga kita bisa lihat detail pinjamannya, bisa dicetak buku dan juga cetak cover bukunya seperti apa. Nah, ketika nanti mau memproses pembayaran angsuran juga ini sama dilakukannya di modul SAKEP pada menu transaksi lalu pilih angsuran. Tinggal dicarikan nama anggotanya itu siapa. Nah, nanti tinggal kita proses angsurannya di sini. Jadi bukan di core system. Di core system hanya proses melakukan pengajuan pinjaman dan jaminannya aja ya kalau ada jaminan. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau didiskusikan bisa langsung disampaikan di kolom chat Zoom atau langsung open mic saja ya. Oke, Itu bagi Mbak. Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin langsung ditanyakan saja ya, bisa langsung on mic atau mungkin diketik atau dimasukkan di kolom chat Zoom-nya ya. Ya, ini saya mau tanya, Ibu Andriana Mulik. Ya, telepon apa? Begini Ibu, ini coba Ibu langkah awal untuk kita sampai di masuk yang ini, itu yang pindahkan dari neraca yang sak etap ke laporan posisi keuangan tuh bagaimana, baru kita masuk ke sini. Oh, jadi bahas dari laporan dulu ya Bu ya? Ya, laporannya itu. Baru supaya ini masuk langkah-langkahnya, kan ini hanya untuk masukkan simpanan dan pinjaman. Sedangkan yang di dalam laporan posisi keuangan kan ada aktiva dan liabilitas, itu posisinya yang ada di dalam aplikasi ini bagaimana? Oh, oke. Jadi mungkin ini saya coba ya untuk buka laporan posisi keuangan. Nah, sebetulnya kalau misalnya di aplikasi core systemnya itu di menu akunting perkiraan, nah di sini sudah ada terkait akun-akun perkiraannya ya seperti aset, kemudian aset lancar, kas dan setara kas dan lain sebagainya. Nah, data-data terkait akun perkiraan yang ada di core system ini sudah nanti otomatis masuk ke data-data yang ada di laporan posisi keuangan yang ini. Jadi tidak perlu dibuat kembali ya untuk terkait kode-kode perkiraannya seperti apa. Hanya mungkin di laporan posisi keuangan ini ada pengaturannya. Jadi di sini ada terkait kita mau memanggil data perkiraannya yang mana aja. Kan di sini cuma ada kas dan setara kas, kemudian juga ada bank, piutang anggota, provisi dan lain. Tapi kita mau memanggil akun perkiraan yang lain, ini tinggal ditambahkan aja apa, kemudian juga bisa disesuaikan lagi di menu yang icon gear ini ya, yang icon pengaturan ini. Ini saya coba share screen. Nah, kalau tadi kita klik yang icon pengaturan atau rantai itu nanti kita bisa pilih mau manggil akun yang mana aja untuk di laporan SAKEP-nya. Seperti itu. Nah, dari segi terkait liabilitas, kemudian juga aset dan lain sebagainya sebetulnya tidak ada perubahan posisi yang signifikan antara SAKETAP dan juga SAKEP ya Bu ya. Hanya perubahan pergantian nama aja. Mungkin kalau dulu di SAKEP etap ya, ini namanya adalah neraca. Nah, tetapi kalau di SAKEP nama yang ini jadi posisi keuangan. Seperti itu saja sih Bu untuk perbedaannya ya. Dan juga mungkin ada catatannya di sini. Nah, catatan yang ada di sini nanti akan ada kaitannya dengan proses laporan CALK atau catatan atas laporan keuangan ya yang di sini. Mungkin sudah terjawab Bu atau masih ada yang ingin disampaikan? Ya, sudah terjawab. Karena saya tadi lihat langsung masuk nih apa input suara. Tunggu Ibu ini suara ada. Gimana Bu, suaranya agak bergema ya di Ya, saya? saya ada pakai dengan HP juga, jadi ini pakai laptop HP. Oke. Begini Ibu, tadi sudah coba Ibu nih kasih contoh satu laporan. Tadi saya juga masih bingung waktu masukkan itu kan ada akun-akun itu saya lihat belum mengerti.
Jadi yang secara umum saja. Oke, mungkin ini salah satu contohnya ini ya terkait laporan posisi keuangan ya atau neraca mungkin kalau sebelumnya Ya, saya lihat. Nah, untuk pengaturannya seperti ini ya. Jadi ada ya, sebetulnya untuk terkait akun-akun yang ada di sini sudah tidak perlu diubah-ubah lagi ya. ya. Tidak perlu nanti kalau misalnya koperasi ibu mau menggunakan SAKEP dari Sakti itu terkait akun perkiraan yang ada di sini tidak perlu diganti-ganti lagi. Nah, mungkin yang harus dilengkapi terkait catatannya ini Bu yang ada 2C4 karena ini nanti berkaitannya dengan laporan CALK-nya. Nah, tapi secara umum terkait laporan posisi keuangannya itu tetap di sini nanti akan menghasilkan laporannya seperti ini ya. Misalnya kita mau lihat laporan sampai dengan per hari ini di semua unit kantor ya. Ini kita bisa tampilkan. Nah, nanti akan langsung memanggil terkait kas dan setara kas itu saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa. Ini hanya seperti ini saja sih, Bu. Untuk penyesuaian dan selebihnya tetap di core system yang ada di sini ya. Jadi nanti misalnya kalau ada Oh iya. penyesuaian saldo itu tetap dilakukan di akun perkiraan yang ada di sini. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain atau dari Ibu sudah cukup? Iya, maaf Mbak Disa, Iya, bagaimana Pak? Hamsa nih, Bu. Iya, gimana Pak? Kalau pencatatan biaya inventaris masuk di mana ya? Oke, pencatatan inventaris itu kalau di perkiraan itu tetap dimasuknya di yang core system ini ya, nanti tinggal dibuatkan terkait inventarisnya itu apa. Di sini misalnya di aset tetap terkait inventaris biasanya bisa diganti di sini ya di peralatan ini tinggal diganti di namanya menjadi inventaris, kemudian juga nanti dibuatkan terkait penyusutannya. Nah, mungkin kalau untuk laporan SAKEP-nya terkait inventaris nanti akan bisa masuknya di sini di laba rugi. Jadi nanti ada terkait beban dan lain-lain itu untuk penyusutan aset tetap dan lain-lain itu masuknya di laporan laba ruginya, Pak. Jadi kalau terkait laporan posisi keuangan itu hanya neraca yang ada piutangnya, kemudian juga kas dan setara kas ya. Kalau misalnya inventaris, akumulasi penyusutannya dan lain-lain itu masuknya di laba ruginya. Nah, mungkin nanti laba ruginya akan berbentuknya seperti ini ya. Nah, di sini jadi ada pendapatan operasional, ada beban, kemudian juga terkait SHU dan lain-lainnya itu ada masuknya di laporan laba ruginya ya, Pak ya. Ada lagi Pak Hamsyah? Tapi Iya. kalau misalnya di core system sih Pak, kalau terkait perkiraan nanti akan masuknya semua di sini dulu ya, di menu akunting, kemudian ada menu perkiraan. Jadi untuk settingannya, penambahan akun, kemudian juga penyesuaian saldo, struktur, dan lain-lain itu nanti akan dilakukan settingnya di sini dulu yang ada di core system. Nah, mungkin selain inventaris yang tadi ada kaitannya dengan Aktiva ya Pak ya. Nah, nanti untuk penambahan Aktiva, itu misalnya ada terkait laptop atau misalnya ada terkait meja dan lain-lain itu aktifannya ditambahkannya tetap di core system ya ada di aplikasi Sakti online-nya atau Sikundo ya nanti tinggal dimasuk ke menu aktiva tetap yang ini kemudian dibuat daftar aktivanya jadi di sini tinggal ditambahkan dimasukkan kode aktivanya, nama aktiva, terus kategorinya sebagai apa, misalnya apakah kendaraan atau peralatan dan lain sebagainya. Kemudian keberadaan dari aktiva tersebut ada di mana, apakah di kantor pusat atau misalnya kalau koperasinya itu ada beberapa cabang berarti harus diperlukan penyesuaian lagi. Misalnya laptop Lenovo ThinkPad itu adanya di kantor pusat, berarti nanti pilih kantornya yang pusat. Tapi kalau misalnya beradanya itu di kantor yang cabang, berarti nanti untuk lokasi kantornya dipilihnya yang cabang. Kemudian nanti tinggal disesuaikan lagi untuk umur ekonomisnya, nilai penyusutan, nilai buku, dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, makasih. Satu lagi Mbak Disa. Iya, Iya. gimana Pak? Terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih itu kan banyak gerak Mbak. Jadi bukan hanya simpan pinjam, tapi banyak juga
lain. Nah, apakah bisa disatukan di laporan keuangan ini, Mbak, dari semua jenis gerai itu Oke, nantinya? untuk itu, untuk Koperasi Desa Merah Putih juga itu nanti dari segi aplikasi bisa menggunakan yang core sistem Sakti online-nya ya. Jadi untuk laporan tentu bisa disatukan. Misalnya ada unit usahanya, ya Pak ya? Atau misalnya ada unit rental motor, rental mobil kayak gitu ya Pak ya. Tapi laporannya mau disatukan. Atau seperti apa Pak? Untuk laporan sebetulnya dari kami bisa dikonsolidasi ya untuk laporan. Nanti misalnya kalau ada koperasi yang punya unit usaha juga, atau misalnya unitnya itu tidak hanya simpan pinjam, itu nanti laporannya bisa disatukan di core system yang ini ya. Baik, baik, Mbak. Ya, siap. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Ya, mau tanya, Bu, Iya, yang gimana Bu? menyangkut itu bunga efektif itu bagaimana? Efektif. Perhitungannya. Suara. Oke, Halo, Bu, suara maksudnya hilang. bunga efektif itu kalau di aplikasi Sakti ini masuknya ke bunga yang menurun ya, Bu ya. Nah, ini bisa disettingkan dulu produk pinjamannya. Nah, di sini ada kolom terkait jenis jasa ya. Untuk jenis jasa ini ada pilihannya, Bu. Ada bunganya yang tetap, menurun, dan juga anuitas. Jadi ini tinggal dipilih aja. Nah, misalnya di sini saya coba tampilkan untuk simulasi pinjaman yang bunganya efektif ya. Sebentar. Nah, misalnya di sini pinjaman atas nama Dewi itu kan saya pilihnya jenis bunganya menurun atau efektif ya. Jadi nanti di sini ada simulasi angsurannya juga ya. Angsuran pokoknya di sini tetap, tetapi angsuran jasanya menurun. Kalau jasa awalnya 120, nanti jasa-jasa untuk angsuran kedua dan seterusnya itu akan menurun. Seperti itu, Bu. Jadi di sini sudah mendukung ya untuk bunga efektif atau bunga menurun. Nanti tinggal disesuaikan aja dari kode produknya. Begini, Mbak Diska, waktu Iya, gimana? kita pernah ikut kegiatan sedikit tentang SAK EP itu, katanya untuk SAK EP itu harus bunganya efektif. Atau bisa kita menyelesaikan flat juga bisa. Untuk dari produk itu bisa ada yang flat, bisa ada yang menurun dan juga ada yang ini ya, ada yang efektif. Tetapi tentu untuk perhitungan jasanya nanti dihitungnya itu secara efektif terkait persentase bunganya. Udah tidak dihitung secara akrual lagi ya Bu. Kalau misalnya dulu Iya, di ya, SAK etap kan itu secara akrual ya. iya. Hmm, oke. Suara hilang. Suara hilang, Pak. Ya mungkin ini bisa dibantu dijawab ya oleh Kak Firman terkait perhitungan bunga efektif. Halo, cek. Ya, mungkin sebelumnya boleh diulang Ibu untuk pertanyaannya tadi.
Ya, begini, kita waktu ikut kegiatan ada sosialisasi menyangkut SAK EP, itu bunganya dihitung efektif, bukan akrual itu bagaimana? Itu tolong penjelasannya. Oh iya, karena mungkin sebelumnya tadi saat di apa namanya pembahasan terkait pengantarnya ya, tadi kan ada perbedaan jasa bunga nantinya yang diakuinya. Kalau di Saketap itu kan masih akrual kan untuk pengakuan bunganya. Nah, untuk di Sak EP ini sudah efektif, jadi terus berkurang nantinya. Nah, nanti saat pengakuan jasanya itu bisa disetting di produk pinjamannya. Seperti itu, Ibu. Jadi perbedaan pengakuan bunganya saja tadi yang sudah dijelaskan saat penjelasan di pengantar SAKEP-nya kalau untuk terkait bunga ini yang efektif dan akrual ya. Bagaimana Ibu? Apakah menjawab atau masih kurang puas untuk jawabannya? Ya, mau tanya lagi satu lagi, Pak. Maaf. Ini ini kan laporan posisi keuangan untuk unit simpan pinjam. Jadi bagaimana kita yang tadi Ibu Diska jelaskan itu, Mbak Diska sudah jelaskan, konsolidasinya bagaimana? Supaya jelaskan bagi kami. Soalnya ada banyak unit usaha. Oh, baik-baik. Ya. Jadi konsolidasi itu bahasa lain dari gabungan. Jadi konsolidasi itu laporan gabungan, Ibu. Nah, di aplikasi Sakepe ini, kalau di Saketap ya sebelumnya itu konsolidasi itu belum ada. Namun di Sakepe ini apabila untuk koperasi-koperasi yang sudah memiliki banyak cabang gitu ya, misalkan satu koperasi itu cabangnya sudah di mana-mana, terus sudah tersebar luas di Indonesia gitu. Nah, untuk laporan keuangannya itu menggunakan laporan keuangan konsolidasi atau gabungan seperti itu. Jadi saat mungkin dari Badiska boleh masuk ke laporan keuangan, menu laporan keuangan. Nah, di sini kan ada pilihan kantor ya. Nah, apabila konsolidasi, ini semua itu gabungan. Namun di sini juga nanti apabila cabangnya banyak bisa ditambahkan gitu. Jadi bisa dipilih satu persatu per cabangnya. Seperti kemarin-kemarin ada klien kami yang sudah memiliki banyak cabang gitu. Jadi laporan konsolidasi ini sangat terpakai saat implementasi SAK-EP-nya. Seperti itu, Ibu. Jadi lebih ke cabang apa atau unit pelayanannya gitu. Ada misalkan kalau di Bandung ya, ada di Bandung, misalkan di Jawa Barat itu ada Bandung, ada mungkin unit pelayanannya itu di Garut atau misalkan di Lembang. Nah, itu kan tersebar kan. Nah, itu masuk ke laporan keuangan konsolidasi. Oh, maksud saya yang unit yang ada buka unit-unit lain itu konsolidasi atau bagaimana? Ini hanya I- cabang saja. Cabang Oh, unit yang sama tapi ada cabang atau ada unit-unit yang kita buka mungkin sembako oh, atau kalau unit itu nantinya bukan di SAK-EP, Bu. oh di Untuk lain lagi. ya, nah di Oh, core ini. Jadi ada di unit kos. simpan pinjam dan unit Ya, toko biasanya kan ya, Bu. ya toko-toko. Nah, bisa memakai di sini. Kalau seperti itu Oh, apa? Namun untuk aplikasi Sakti ini sebenarnya kan ada dua aplikasi ya. Eh, maaf, ada banyak aplikasinya gitu. Ada untuk unit simpan pinjam, ada unit untuk toko dan ada aplikasi mobilenya juga. Nah, itu tergantung kembali lagi ke koperasi. Pemakaiannya apakah akan dipisah? Karena kalau apabila memakai aplikasi Sakti Multi Usaha ya, itu dari laporan keuangannya akan dipisah. Nah, berbeda apabila nantinya unitnya itu digabungkan. Nah, unitnya itu nanti akan diolah atau bersatu dengan unit simpan pinjam. Itu jadi dikembalikan lagi ke koperasi apabila nanti mungkin dari ibu
akan implementasi nih aplikasi Sakti, lalu ada unit toko. Nah, itu dikembalikan lagi ke Ibu. Unit tokonya itu akan dibuatkan aplikasi lain gitu ya, atau di satu aplikasi saja untuk pelaporannya di Sakti Online ini. Seperti itu, Ibu. Ya mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau dari Bu Andriani ya tadi, apakah sudah cukup atau ada yang mau disampaikan dan didiskusikan lagi? Mungkin nanti kalau mau lebih jelas dan juga lebih spesifik terkait kebutuhan koperasinya dengan aplikasi Sakti bisa dibantu untuk dijadwalkan presentasi aja sama tim bisnis ya, yang lainnya kayak ada Mas Sama atau Mas Dias. Jadi mungkin terkait kebutuhan koperasi Ibu seperti apa dan juga apakah aplikasi Sakti ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan aplikasi Ibu, nanti bisa kita jadwalkan untuk sharing dan juga presentasinya ya Bu ya, agar lebih khusus dan mendetail mungkin. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin ini saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah proses pencairan pinjaman dan juga sudah membahas terkait bagaimana melakukan angsuran pinjaman. Nah, selanjutnya di sini kita kan mau melihat terkait bunga akrualnya, kemudian juga penyisihan jasa. Ini kita harus proses end of month terlebih dahulu. Nah, proses end of month ini wajib untuk dilakukan di akhir bulan, di mana nanti kalau misalnya ada terkait jasa akrual yang belum dibayarkan oleh pemilik pinjaman, itu nanti bisa ditagihkan kembali di bulan depannya. Nah, ini misalnya kita pilih ya untuk end of month-nya untuk produk menurun. Oke, jadi nanti bisa dilanjutkan ya untuk terkait jasa akrualnya ini kita pilih dulu untuk produknya di pinjaman umum menurun, kemudian tanggalnya kita pilih di akhir. Misalnya kita pilihnya di bulan Agustus. Kita preview terlebih dahulu. Nah, di sini ada end of month yang belum diproses ya di sini terkait angsuran bunga akrualnya. Ini belum diproses. Nah, kita harus proses end of month-nya terlebih dahulu untuk kita bisa melihat terkait pengecekan bunga akrualnya. Ini kita proses. Nah, setelah diproses, kita bisa mengecek terkait bunga akrual untuk pinjaman menurun. Nah, ini kita pilih di akhir bulan Agustus. Kita tampilkan. Nah, di sini ada terkait selisih jasa akrual dan juga jasa akrual yang harus dibayarkan. Nah, ini ketika kita proses koreksi jurnal, itu nanti terkait jasa tersebut akan dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Ini kita proses koreksi jurnal. Kemudian kita bisa melihat terkait penyisihan jasanya untuk pinjaman umum menurun di bulan Agustusnya ya. Ini tinggal kita pilih di akhir bulan. Oke, ini kita harus cek dulu kenapa penyisihan jasanya ini tidak muncul. Apakah dari segi produk ini penyisihan jasanya di settingnya 100% atau bukan?
Nah, tadi terkait pinjaman umum menurun ya. Nah, di sini persentase pendapatan jasanya itu tersettingnya 100%. Jadi, ketika kita akses di menu penyisihan jasa itu pasti tidak akan muncul karena penyisihan jasa ini berkaitan dengan yang tadi saya katakan. Apabila persentase pendapatan jasanya ini kita settingkan 90%, maka 10%-nya baru akan disisihkan. Tetapi di sini pendapatan jasanya sudah tersettingnya 100%, maka untuk penyisihan jasa yang di sini tidak akan muncul untuk produk pinjaman umum menurun. Nah, mungkin itu ya terkait pinjaman, terkait proses end of month, bunga akrual, penyisihan jasa, pencairan dan juga angsurannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas terkait pengaturan untuk laporannya. Mungkin tadi sudah saya bahas ya untuk laporan posisi keuangan. Kita langsung masuk aja terkait pengaturan laba ruginya. Nah, untuk pengaturan laba rugi dan penghasilan komprehensif di sini kurang lebih sama untuk akun-akunnya sudah terintegrasi dengan akun-akun perkiraan yang ada di core system. Nah, tetapi di sini ada perbedaan di mana ketika kita mau memperoleh nilai atau nominal dari SHU kotor di sini akan mengurangi antara pendapatan operasional dan juga beban langsung. Jadi nanti untuk nominalnya akan langsung muncul. Nah, setelah nominal dari SHU kotor ini muncul, itu akan otomatis memanggil terkait beban operasionalnya berapa, dan setelah adanya beban operasional ini kita bisa melakukan perhitungan untuk SHU setelah beban operasional. Apakah SHU setelah beban operasional itu rugi atau laba, itu bergantung dari nominalnya. Apabila nominalnya itu negatif, maka nanti label nama di sininya menjadi rugi sisa hasil usaha setelah beban operasional. Tetapi kalau nominal yang dihasilkannya itu adalah positif, maka untuk labeling atau namanya berganti menjadi laba SHU setelah beban operasional. Lalu nanti di sini akan memanggil terkait data-data pendapatan beban non operasional dan juga kita bisa memperhitungkan terkait SHU sebelum pajaknya dengan menjumlahkan rugi atau laba SHU setelah beban operasional ditambahkan dengan pendapatan beban non operasional sehingga nanti menghasilkan beban pajak penghasilan, kemudian juga nanti bisa dihitung terkait SHU setelah pajaknya dan juga penghasilan komprehensif lain akan muncul. Kemudian setelah adanya penghasilan komprehensif lain di sini baru kita bisa melihat nilai atau nominal dari laba atau rugi komprehensif tahun berjalannya itu seperti apa berdasarkan penjumlahan SHU setelah pajak ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lain. Nah, kemudian juga di sini ada terkait pengaturan ekuitas ya. Pengaturan ekuitas ini berkaitan dengan modal yang dimiliki oleh koperasi, baik itu berdasarkan modal yang berasal dari simpanan anggota atau modal lain seperti dana cadangan, dana resiko, dana koperasi dan lain sebagainya. Di sini juga ada terkait pengaturan arus kas dan juga ada terkait pengaturan CALK ya. Untuk pengaturan CALK di sini untuk yang bagian umum terkait deskripsi masih bisa diganti disesuaikan dengan koperasi. Mau diganti nama koperasinya, alamatnya, tanggal dan nomor badan hukumnya itu bagaimana, terus terkait organisasinya, ketua, wakil ketua dan lain sebagainya itu masih bisa diubah. Nah, tetapi untuk yang di bawah di sini itu tidak bisa diubah ya terkait ikhtisar kebijakan, kemudian juga poin-poin lain ini tidak bisa diubah. Sehingga nanti laporan dari CALK yang dihasilkan atau catatan atas laporan keuangan yang dihasilkan itu akan seperti ini. Jadi di sini ada deskripsi umumnya, kemudian juga ada terkait ikhtisarnya, dan untuk akun-akun yang sudah kita berikan catatan itu akan otomatis terpanggil. Di sini ada kas dan setara kas, ada piutang anggota. Ini kenapa bisa muncul di laporan CALK? Karena kita ketika membuat laporan posisi keuangan itu diberikan catatan di sininya. Kas dan setara kas catatannya 2C3. Jadi nanti di laporan CALK yang ini akan muncul ya untuk akun-akunnya. Terkait detail dari akun tersebut seperti apa itu akan otomatis muncul. Nah, ini untuk laporan posisi keuangan seperti ini ya, tadi sudah ditampilkan, laporan laba rugi juga sama. Kemudian juga laporan ekuitas nanti laporannya akan berbentuk seperti ini. Laporan arus kas ini kita harus proses tutup buku terlebih dahulu, baru nanti kita akan muncul laporan arus kasnya seperti apa. Laporan amortisasi terkait administrasi dan provisi pinjaman, di sini juga ada ya, laporan proses end of month juga tinggal kita pilih.
bulan Agustus. Nah, di sini ada ya, yang sudah kita proses end of month ini berarti kita bisa lihat untuk laporannya. Selanjutnya di sini juga ada CKPN, cadangan kerugian perhitungan penurunan nilai ya. Nah, untuk CKPN ini kita harus mulainya dari bawah terkait perhitungan LGD. Nah, LGD di sini ada dua, ada expected recoveries dan juga ada collateral shortfall. Perbedaannya apa? Untuk LGD recoveries ini koperasi masih mengharapkan bahwa terkait pelunasan pinjaman dan juga jasanya pinjaman dari anggota itu masih ada itikat atau keinginan dari anggotanya untuk dibayarkan atau dilunasi. Jadi kita nanti tinggal masukkan untuk nomor rekeningnya, kemudian juga tahun hapus bukunya, saldo dan juga suku bunganya berapa. Nah, sedangkan apabila tidak ada keinginan dari anggotanya untuk dibayarkan, maka kita harus masukkan juga datanya ke LGD collateral shortfall. Ini berkaitan dengan agunan atau jaminan. Nah, untuk data-data anggota yang memiliki pinjaman ini harus dibuatkan dua, baik itu expected recoveries atau LGD collateral shortfall. Ini dua-duanya harus ada datanya. Jadi tidak boleh salah satu, misalnya hanya di expected recoveries aja, di collateral shortfall-nya nggak ada, atau sebaliknya. Nah, itu tidak boleh, harus dilakukan settingan di keduanya. Nah, kemudian nanti di sini juga untuk perhitungan CKPN ada dua, ada CKPN individu dan juga CKPN kolektif. Perbedaannya untuk apa? Perbedaannya adalah untuk CKPN individu ini diperuntukkan untuk individu yang memiliki jumlah pinjaman yang besar, misalnya 100 juta, 200 juta. Nah, itu perhitungan CKPN-nya harus dilakukan sendiri atau individu. Sedangkan kalau CKPN yang kolektif ini dilakukannya secara kolektif dengan nilai-nilai pinjaman yang lain. Seperti itu. Nah, ini untuk laporan keuangan ya, misalnya kita mau lihat laporan keuangan di bulan Agustus. Terkait statistiknya juga nanti akan muncul di sini ya. Nah, mungkin itu pembahasan dari materi SAKEP. Saya kembalikan dulu ke Kak Firman. Apabila ada yang ingin tanyakan bisa langsung disampaikan di kolom chat maupun open mic ya. Halo Mbak, Ya, halo Pak. Boleh. di aplikasi ini bisa lihat historical pembayaran nggak dari anggota terkait mengenai masalah simpan pinjam, historical pembayarannya. Historical berarti histori angsurannya gitu ya, Pak. Bukan, maksudnya historical pembayaran dari si anggota, misalnya bulan kemarin dia bayar, bulan bulan ini dia nggak bayar, terus kemudian nanti muncul untuk recharge interestnya berapa, seperti itu. Bisa dilihat di mana? Oke. Nah, paling kalau seperti itu ya untuk untuk historical seperti itu di aplikasi paling dicetak bukunya sih, Pak. Mungkin boleh ke transaksi ke angsuran. Share. Paling di sininya nanti terlihat. Kalau tidak, nanti akan ada di detail, Pak. Di detail ini akan terlihat sebentar. Nah, nanti akan terlihat ini dari angsurannya tanggal berapa dia bulan apa dia bayar. Lalu nanti akan terlihat juga loncatannya gitu. Kalau tidak, mungkin kalau tidak seperti ini, misalkan berarti langsung ada historical pembayarannya gitu ya. Cuman di bulan Agustus dia bayar, September tidak, November dia bayar lagi gitu. Namun terlihat di Agustusnya itu dia belum bayar. Seperti itu bukan, Pak? Iya sih, seperti itu. Cuman aku pengen kayak semacam sheet, katakanlah misalnya 6 bulan, historicalnya berapa. Ini kan
nanti pengaruhnya ke penagihan sih, nanti larinya ke sana gitu. Cuman kan kita harus lihat dulu historicalnya itu dia dalam 6 bulan tuh yang bolong-bolong yang nggak bayar tuh berapa kali gitu. Terus pertambahan untuk interestnya itu eh, gimana gitu loh. Detail Seperti itu dulu. Pak. Coba detail dulu. Detail, detail. Kalau untuk penambahan interest itu belum ada sih Pak untuk di modul sekarang. Untuk modul ini kan masih terus dikembangkan gitu ya. Apabila ada fitur-fitur tambahan, nanti akan ditambahkan otomatis atau nanti bisa di-requestkan. Nah, untuk sekarang paling eh, terlihatnya seperti ini Pak. Misalkan dari bulan 1 sampai bulan 6 gitu ya. Nanti akan tampil di sininya bulan berapa aja yang terlewat gitu. Karena kan pasti ada jatuh tempo ya untuk angsuran atau ada angsuran dari pinjaman itu. Paling di detail pinjamannya ini dilihatnya. Untuk interest itu sekarang masih belum ada sih Pak di modulnya. Tadi di awal itu kalau nggak salah lihat itu periodenya 15 hari 15 hari ya. Ya, Iya. betul. Itu nanti berhubungan dengan CKPN Pak. Hmm. Tunggakan ini ya. Nanti Iya. saat dicek CKPN-nya ini akan sesuai itu. Sebanyak 13 nanti bucketnya. Oke, mungkin apa ada lagi mungkin dari Pak Jayu atau dari yang lain boleh ya sambil diskusi aja kita, diskusi santai ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Badiska. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa dijawab sama Badiska ya. Oh, tadi ada yang bertanya nih, apa dari Pak Dwi Sumarto, apa fungsi CKPR di sini? Nah, boleh mungkin dijawab sama Bediska ya. Oke, untuk terkait fungsi dari CKPN ini ada kaitannya dengan penyisihan pinjaman yang tak tertagih ya. Jadi CKPN ini fungsinya itu untuk menghitung terkait penyisihan pinjaman yang tertagih, di mana perhitungannya ini berbasis resiko kredit dalam pinjaman, Pak. Seperti itu mungkin ya. Baik. Baik, bagaimana untuk Pak Dwi, apakah terjawab untuk pertanyaannya atau masih kebingungan nih? Boleh tanya, Boleh, boleh Pak. Kak, kalau misalkan ada anggota yang mendadak keluar nih untuk Ya, perhitungan pelunasan pelunasan utangnya gimana, Kak ya? nah, yang mendadak keluar gitu ya, berarti Eh, sudah tidak sudah akan bayar berjalan, lagi gitu. iya, Nah, itu masuknya ke CKPN tadi Pak. aku coba dulu ya. Iya, kan itu catatan untuk kerugian ya atau untuk apa namanya pinjaman yang tidak tertagih. Nah, kalau seperti itu kan terhitungnya pinjaman yang tidak tertagih kan, Mbak. Nah, tadi ada LGD collateral shortfall dan LGD expected recovery. Nah, kalau misalkan dari anggota tersebut itu memiliki apa namanya jaminan gitu ya, Ah, lalu tiba-tiba keluar, nah bisa apa menjadikan jaminan tersebut untuk anggota itu melunasi pinjamannya terlebih dahulu baru keluar.
Karena kan kalau sudah dijaminkan, itu sudah menjadi milik koperasi nih. Jadi koperasi juga ada hak untuk mengeksekusi dari jaminannya. Nah, apabila tidak ada jaminan, itu masuknya ke expected recovery yang tadi masih berharap untuk anggota tersebut kembali lagi ke koperasi untuk membayarkan pinjamannya. Nah, CKPN ini bertujuan untuk mencadangkan sejumlah nominal ya. Misalkan kita dapat nilai CKPN-nya itu 1 miliar gitu ya untuk pencadangan pinjaman di periode tertentu. Nah, itu eh, nominal itu akan dipakai apabila ada kasus yang seperti tadi, Pak. Hmm. Jadi untuk menutupinya. Berarti ada penafsiran harga dari jaminan ya. Ya, nanti misalkan di pasaran ini misalkan dari motor Mio gitu ya, motor Mio itu di pasaran berapa. Nah, apabila dijual nanti itu nutup tidak dari sisa pinjaman dari anggota tersebut. Kalau tidak menutup nanti akan ada penambahan di CKPN-nya sedikit. Nah, CKPN ini menyangkutnya dengan pinjaman kecil dan pinjaman besar. Biasanya kalau CKPN atau pinjaman besar itu dipisahkan. Misalkan pinjaman 100 juta ke atas gitu ya, itu dipisahkan karena apabila tidak tertagih itu CKPN-nya akan lumayan besar gitu. Nah, kalau pinjaman di bawah 100 juta gitu ya, atau mungkin di bawah 50 juta, itu biasanya dikolektif, jadi digabungkan dengan pinjaman-pinjaman yang lain. Karena untuk nilai CKPN-nya apabila tidak tertagih, itu tidak akan sebesar yang pinjaman di atas 100 juta tadi. Hmm. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Badiska. Boleh ditunjukin nggak CKPN kayak tabel atau ininya Pak? Oh, boleh. Tampilannya. Tabel bucketnya berarti ya, Pak. Iya. Ke Coba ke perhitungan CKPN. Tambah, hitung dulu tahunnya, 2025. Nah, seperti ini, Pak, untuk perhitungannya. Ini net flow. Jadi ini masih berhubungan gitu dengan tadi kategori tunggakan yang 5/15 hari itu. Hmm. Nah, mungkin bisa di scroll ke bawah pas saat bucketnya lagi di bawah lagi. Nah, ini scroll ke atas dikit. Nah, ini compound flow loss di atas ini ada bucket. Untuk perhitungannya kan dari CKPN ini, nah nanti apabila misalkan ada nominalnya gitu ya, ini nominalnya akan miring ke kanan untuk perhitungannya itu. Jadi perhitungannya satu ke dua, dari bucket satu ke bucket dua yang di Februari, begitupun seterusnya, terus menurun gitu. Hmm. Ya, benar. Mungkin di scroll lagi ke atas. Nah, di CKPN-nya. Nah, ini eh, total dari per bucketnya ya. Nanti cek dari CKPN-nya ini akan mendapat, coba di scroll ke bawah, Mbak Diska. Nah, ini outstandingnya itu 40 juta di sini. Terus CKPN-nya masih nol. Karena ini masih memakai demo yang terus di restore gitu. Jadi bersih terus untuk CKPN-nya. Bagaimana Pak Dwi? Apakah menjawab atau masih kebingungan nih? Kalau masih kebingungan, mungkin tadi bisa dilakukan apa presentasi ya nanti. Ada tim kami
yang akan mempresentasikan terkait modul SAKP ini lebih detail. Oke, Pak. Maaf Pak, nyambung Pak. Boleh? Ya, boleh Pak Jayu? Ya, ini kan yang bakat 8, bakat 9 itu kan ini maksudnya pembayaran atau apa nih Pak maksudnya? Ya, Apa? nanti ini berhubungannya dengan pembayaran. Mungkin boleh kembali lagi, Beriska, ke PD Flow. Nah, di sini. 8, Ini 9. pembayaran dari sini, Pak, untuk bucket itu. Hmm. Misalkan pembayaran yang kurang dari 15 hari gitu. Itu akan masuk ke bucket satu. Ke keterangan ini, bucket satu. Oke, saya tertarik yang 89, bakat 89. Ah, Bucket bakat 89 boleh ke 89. bawah. Ya. Ini berarti udah ini pertanyaannya adalah ketika ini kan kalau saya lihat berarti 1 sampai 7 ini anggota nggak bayar ya Pak ya? Atau gimana? Ya, ini masih kosong, belum ada pembayaran atau angsuran di sini, Pak. Karena kalau misalkan sekali sekarang kita melakukan apa namanya workshop gitu ya, dari aplikasinya ini langsung dikembalikan ke data bersihnya. Jadi dari apa namanya bucketnya ini pasti selalu kosong, Pak. Oke, katakanlah gini Pak, katakanlah istilahnya baru ada pembayar atau mungkin ini akumulasi yang 25 yang transaksi itu yang 25 juta itu adalah hutang ya Pak atau gimana Pak maksudnya? Ya, ini nantinya eh, akumulasinya gitu Ya, satu dari sampai pembayarannya. itu ya Pak, akumulasinya. Ya, betul. Nah, apabila ini kan untuk mencegah NPL-nya tinggi, dari anggota minta keringanan penghapusan interest. Nah, terus eh, apakah dari aplikasi ini ada semacam menu untuk penghapusan interestnya itu di bagian mana, Pak? Kalau ada? Nah, oke. Mungkin sebelumnya boleh dijelaskan, Pak, dari konsep interestnya itu seperti apa ya, Pak? Karena suka ada yang berbeda-beda gitu. Oke, jadi kan kalau misalnya tadi kan ngomong masalah 15 hari ya untuk DPD-nya ya atau bucketnya ya. Ya, betul. Lewat dari situ kan pasti ada kena denda ya, Pak. Sorry, bunga ya, Pak ya. Betul, Ya, harusnya nah, ada denda. artinya ketika istilahnya eh, per 15 hari katakanlah 30, 60 tidak ada pembayaran itu pasti bunga berbunga ya, Pak ya. Bunga berbunga, nah itu sesuai ketentuan koperasi, Pak. Apabila misalkan bunga berbunga, mungkin nanti dari aplikasinya bisa didiskusikan kembali, Pak. Apabila bunga berbunga seperti itu. Oke. Kalau misalnya eh, bunga berbunga, katakanlah misalnya dari hutang, sorry hutang apa ya, angsuran yang harus dibayarkan, bukan total hutang, tapi angsuran yang dibayarkan misalnya itu 1 juta tiap per 15 harinya. Nah, Iya. terus kemudian apa ditambah dengan bunga katakanlah jadi 1,20 juta atau 1,30 juta. Nah, otomatis kan itu nanti akan eh, jadi besar karena bunga. Katakanlah misalnya bunganya di Tidak di terbayarkan gitu ya. 8, ya di poin 8 ini udah sekitar 100.000 misalnya. Nah, kemudian dari anggota minta itu bunganya dihapuskan. Nah, pertanyaan saya adalah di aplikasi ini di mana eh, di mana bisa hapus bunga secara manual untuk di aplikasi ini? Oh, Enggak itu pertanyaannya. paham, paham, paham. Berarti dihapus bunga secara manual gitu ya, untuk yang tidak dibayar-bayarkannya itu ya. Ya, betul. Untuk kalau seperti itu, ini bisa dengan cara top up, Pak. Top up pinjaman. Kalau top up seperti itu, nanti eh, misalkan bunganya sudah tidak sanggup nih untuk membayarnya gitu. Sanggupnya hanya pokok saja gitu. Nah,
Dari pokoknya itu, misalkan sisanya 1 juta gitu ya, 1.500.000 lah dengan bunga gitu. Nah, yang 1.500.000 itu bisa dilunasi terlebih dahulu oleh koperasi. Nah, nanti bisa diajukan ulang dengan jumlah sisa pokoknya saja. Nah, misalkan seperti ini. Jadi dari 700.000-nya ini, misalkan sudah tidak kuat gitu ya. Atau mungkin sebentar, bunganya mungkin boleh dibuka simulasinya, Mbak Diska. Saya scroll ke bawah. Nah, ini kan lumayan gede ya dari bunganya, 20 juta. Nah, misalkan tidak kuat nih membayar 20 juta. Nah, ini bisa dengan cara top up, Pak. Dilanjutkan pinjamannya, namun tidak memakai bunga yang sebelumnya gitu. Dikurangi saja atau didiskon juga bisa. Biasanya kalau koperasi-koperasi seperti itu, misalkan ada anggota yang sudah tidak kuat untuk membayar bunganya, itu biasanya didiskon, namun dengan ketentuan tertentu gitu. Di diskonnya ini di bunganya saja, tidak dengan di pokoknya. Paling seperti itu di aplikasi, Pak. Berarti di sini kalau dari sistem eh di mana Pak masuknya Pak? Kalau di sistem Kalau maksudnya dihilangkan bunganya katakanlah misalnya dihilangkan 100.000 gitu. kalau Soalnya kalau dihilangkan kalau dihilangkan langsung gitu ya, Pak. ya kalau tidak dihilangkan secara sistem ya otomatis Kalau anggota kayak wah kok gimana ini kok masih ada ini bunganya bunganya katanya udah dihapus gitu. Gitu oh, Pak. kalau dihilangkan langsung di sistem gitu ya, itu sebenarnya masih belum bisa sih, karena di sini paling harus dilunasi terlebih dahulu untuk bunga-bunganya. Kalau tidak, paling seperti yang tadi, ada dengan sistem diskon atau perpanjang masa pinjamannya dengan cara top up pinjaman, Pak. Mungkin nanti bisa didiskusikan terkait kebutuhannya. Mungkin dari Bapak Jayu bisa menghubungi tim bisnis kami terkait kebutuhannya. Nanti akan kami carikan solusinya di aplikasi. Oke Pak. Mungkin ada lagi yang lain mungkin yang bertanya lagi. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya sebentar. Ini dari materi yang disampaikan udah selesai ya, mungkin dari Batiska. Sebelum kita tutup, mungkin dari Batiska ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, atau mungkin dari tim Sakti yang lain seperti dari Mas Dias, apakah yang ada yang ingin disampaikan mungkin? Dari saya cukup, Mas. Mungkin dari tim bisnis yang lain ya. Baik, boleh mungkin dari Mas Dias, apakah ada yang ingin disampaikan dari Mas Dias? Boleh ya Mas. Nah, jadi sudah muncul Mas Dias ini. Mungkin akan melakukan pemaparan ya Mas terkait penawaran-penawarannya nih. Boleh ya Mas Dias, silakan punya. Suaranya belum ada Mas. Tes. Sudah ada Mas ya? Oke, Sudah, Mas. sudah masuk. Oke, terima kasih. Nah, saya mau izin share screen dahulu.
sudah muncul ya. Baik, Bapak Ibu rekan sekalian semua, perkenalkan saya Dias dari tim Sakti, dari tim bisnis. Di sini saya mau memaparkan sedikit gambaran terkait biaya investasi apabila ingin menggunakan platform Sakti. Ini tuh mungkin bisa menjadi gambaran dari Bapak Ibu semua apabila ada keinginan untuk digitalisasi, jadi Sakti bisa jadi prioritas utama dalam pemilihannya. Nah, di sini kita ada paket implementasi platform Sakti. Nah, yang pertama itu ada starter pack atau paket rintisan, itu biaya investasi untuk sebesar 3 juta rupiah. Ini sudah termasuk pelatihan user selama 2 hari secara online. Lalu setup platform Sakti juga termasuk tadi yang core system, yang untuk multi usaha juga, untuk aplikasi mobile juga. Nah, setelah itu juga buku panduan support online selama 1 tahun via WhatsApp dan Zoom, serta landing page atau website koperasi selama 1 tahun. Nah, ini karena ini koperasi baru Bapak Ibu ya, jadi tidak ada migrasi data. Nanti mungkin tapi untuk apabila data-data koperasi sudah ada, nanti kita bantu untuk pendampingannya. Nah, untuk paket layanan Sakti Link bulanan itu, ini kita ada di apps dan cloud servernya, karena Sakti ini kan berbasis web base, jadi kita ada biaya bulanannya itu sebesar 200.000 per bulan untuk koperasi dengan anggota di bawah 100 anggota, dan 30.000 per bulan untuk anggota 100 sampai 10 anggota. Dengan Sakti Link maksimal aktivasinya itu 210 anggota. Ini sudah masuk paket TKC juga. Di dalamnya ada OCR, verifikasi NIK, dan selfie. Ada aplikasi Sakti sebanyak 20 kali setiap bulannya. Nah, ini kriteria untuk koperasi dengan anggota di bawah 250 anggota dengan aset 1M. Itu koperasi baru yang baru berdiri Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya ada Gropek atau paket tumbuh. Ini koperasi dengan kriteria anggota di bawah 500 anggota dengan aset 1M juga. Ini sama, tapi dia mungkin sudah berjalan beberapa tahun koperasinya. Nah, biaya investasinya itu sebesar 5 juta. Untuk ada pelatihan user 2 secara online, lalu setup platform juga sama, ada sertifikat, lalu buku panduan, sebutan selama 1 tahun via WhatsApp dan Zoom, landing page Kopedi selama 1 tahun, serta mengisi data. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu untuk mengisi data. Ya, kami bantu juga. Nah, untuk paket layanan bulanannya itu sebesar 500.000 per bulan dengan Sakti Link maksimal yang aktivasi itu 250 anggota. Nah, apabila anggota lebih dari 10, yang aktivasi lebih dari 10, nanti akan ada biaya 5.000 per anggota per bulannya. Lalu ada paket TKC juga sama, ada aplikasi Sakti sebanyak 20 kali. Terus selanjutnya ada development package atau paket pengembangan. Ini biaya investasinya sebesar 8 juta. Masih sama tadi isinya, pelatihan selama 2 hari, lalu support online selama 1 tahun, setup platform Sakti, lalu landing page juga, ada website juga sama. Nah, paket biaya bulanan ini di 30.000 per bulan dengan Sakti Link aktivasi maksimal 400 anggota. Apabila lebih dari 400 nanti ada biaya 5.000 per bulan per anggotanya. Nah, ini kriteria untuk koperasi dengan anggota 500 hingga 1.000 anggota dengan aset kurang dari 3M. Selanjutnya ada paket bisnis atau bisnis pack. Ini sebesar 10 juta. Sama seperti tadi, dan layanan bulanan itu di 1 juta per bulan dengan Sakti Link maksimal 500 anggota. Ini sama untuk apabila lebih 500 anggota nanti bisa sesuaikan kembali di 5.000 per anggota per bulannya. Ini koperasi dengan anggota 1.000 hingga 2.000 anggota dengan aset lebih kurang dari 5M. Nah, apabila koperasi Bapak Ibu lebih dari 2.000 anggota dan aset lebih dari 5M, nanti ada penyesuaian lagi biayanya. Nanti bisa hubungi saya di tim Business Development Sakti di 087763644626. Atas nama saya Dias dan atau Mas Rama. Nah, ini ada khusus juga nih untuk koperasi yang mendaftar dan registrasi sebelum tanggal 3 Oktober. Nanti akan ada paket layanan Sakti Link bulanan itu free selama 2 bulan, lalu ada free 1 unit printer bulan juga, lalu ada free buku koperasi syariah dalam perspektif hukum Indonesia. Nah, form pendaftaran itu ada di nanti bisa dikirim di kolom chat Zoom, ada di Strip Sakti, itu untuk link asesmennya.
Nah, kita juga ada program khusus nih Pak Kartu Merah Putih ini khusus untuk Koperasi Merah Putih. Nanti melalui program ini Koperasi akan mendapatkan pelatihan online bersama untuk Kartu Merah Putih, lalu sistem digital koperasi itu untuk unit simpanannya, lalu unit usaha apabila sudah ada usahanya, serta aplikasi digital untuk anggotanya. Serta ada dukungan pengembangan usaha itu nantinya. Nah, untuk daftarnya nanti bisa melalui form terlampir. Seperti itu Bapak Ibu untuk penawaran dari Sakti. Mungkin ada yang ditanyakan Mas Firman? Oke, terima kasih ya untuk pemaparannya Mas Dias. Mungkin dari saya gak ada sih yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian nih yang jadi peserta workshop hari ini, mungkin apa ada yang ingin ditanyakan ke Mas Dias terkait implementasi di Sakti nih? Mungkin terkait nanti keperluannya atau kebutuhannya ya, itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan Mas Dias. Boleh ya, Bapak Ibu jangan sungkan apabila ada pertanyaan terkait implementasi ini. Mungkin dari tadi itu ada Pak Andriana, Bu Andriana ini, terus Pak Dwi, atau mungkin ada Pak Warjo, boleh ya, apabila ada yang ingin ditanyakan. Soalnya lumayan, ini ada potongan khusus apabila implementasi melalui workshop sakti. Lalu tadi ada gratisan-gratisannya juga ya apabila implementasi sebelum tanggal 3 Oktober ya Mas Dias, betul? Mungkin ini tidak ada yang ingin ditanyakan ya Nanti bisa dari... apa di chat secara langsung aja Mas Firman. Udah saya kirim nomornya di kolom chat Zoom juga. Oke, siap. Terima kasih Ya, Mas nanti Dias. untuk materi dan apa namanya? Materi dan rekaman Zoom-nya dan serta sertifikat dikirim di hari Selasa atau Rabu ya, Mas Firman. Saya diingat. Oke, siap. Oke. Jadi boleh diisi terlebih dahulu ya untuk link absensinya nanti akan dikirimkan untuk sertifikat dan pemaparan atau materi workshop di batch 16 hari ini. Baik, mungkin apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya reminder lagi ya sekali lagi untuk Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop pada siang atau sore hari ini karena untuk benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Dan untuk linknya akan dikirimkan oleh tim kami di kolom chat Zoom. Oke, baik. Gak terasa ya ini kita mulai tadi di pukul 1.15, sekarang sudah mau jam 3. Tidak terasa dari pemaparan materi sudah selesai yang disampaikan oleh Badiska. Mungkin kita sebelum ditutup untuk sesi workshop hari ini, mungkin saya ucapkan terima kasih. Lalu terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian di pada hari ini atau di materi eh, laporan keuangan SAKP. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan selanjutnya bisa langsung menghubungi Mas Dias di nomor sakti yang tadi telah dikirimkan di kolom chat Zoom. Nah, baik. Lalu apabila nanti dari Bapak Ibu sekalian berminat menjadi eh, relationship officer di Sakti, Bapak Ibu bisa mendaftar menjadi partner kami ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan benefit seperti nantinya ada benefit khusus yang didapat apabila
Bapak Ibu sekalian menjadi partner dari kami. Nah, dengan caranya bisa scan QR code yang sekarang terpampang ya di Zoom, atau mungkin kirim CV dan kualifikasi ke hrd@ptskk.id atau scan barcode di pinggir ini. Jadi jangan dilewatkan untuk kesempatan berharga ini ya, seperti tadi implementasi dengan potongan-potongannya, lalu ini menjadi partnership atau relationship officer atau representative officer dari Sakti yang nantinya akan bisa mendapatkan benefit-benefit yang tidak terduga artinya. Oke, nah di sini juga kami menyediakan buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia dengan harga promo dari 250.000 menjadi 150.000. Ini diskon eksklusif 10% khusus untuk peserta workshop Sakti di batch 16 ini. Nah, apabila bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk membeli atau ingin memiliki buku koperasi ini, Bapak Ibu bisa akses link yang telah dikirimkan oleh tim kami di kolom chat Zoom. Jadi ini ada diskon lagi ya. Jadi jangan dilewatkan untuk kesempatan-kesempatan berharganya ini. Baik. Baik, mungkin segitu sekian untuk pemaparan atau materi di hari keempat workshop Sakti Center batch 16 ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu di hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.